Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Silmi Aulia, NIM 1931811060. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSI Samarinda. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasukkan data-data akun akuntansi ke aplikasi MyApp Accounting versi 18 sebagai UAS mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Di sini sudah ada data-datanya, kita tinggal ikuti. Oke, yang pertama kita masuk membuka MyApp Accounting, kita pilih create, lalu kita next. Di sini company name-nya kita sesuaikan dengan data yang ada. Nama perusahaannya PT Gestismart. Lalu addressnya yaitu Jalan Bougainville nomor 1 Pemalang. Bougainville nomor 1 Pemalang. Lalu phone number-nya yaitu 0284 0284 5323 646 5323 646. Begitupun dengan fax number-nya 0284 5323 646. Email address-nya kita masukkan gestismart@gmail.com. gestismart@gmail.com. Oke, selesai. Kita next. Di sini current financial year-nya ikuti dengan data neraca yaitu per 30 November 2011. Di sini 2011. Kita pilih Desember ke Desember. Pilih next. Next lagi. Pilih yang kedua. Next. Kita pilih bagian yang mau disimpan datanya. Kita save. Kita next. Lalu pilih comment center. Nah, sudah. Terus langkah selanjutnya yaitu membuat daftar akun. Jadi kita sesuaikan daftar akun di sini ke aplikasi ini dengan cara klik yang akun, account list, lalu sini ada ya semuanya, ada aset, liability. Nah, kita sesuaikan di sini. Yang pertama current asset kita bikin dulu. Current asset nomor 1000 kita bikin current asset header. Klik OK. Oke, sudah jadi. Terus 100 karena belum ada, kita new lagi 100 dengan account name-nya cash in bank atau kas di bank. Klik new lagi 200 dengan account name-nya PT Cash atau kas kecil. Klik new lagi 1300 ya, ini dengan account name-nya accounts receivable. Lalu atau ini piutang dagang. Klik new lagi, kita ke 1400 dengan account name-nya yaitu allowance for the full.
allowance for doubtful. Oke, lanjut. Ini penyisian atau cadangan kerugian. Lanjut ke 11500, yakni merchandise inventory atau persediaan barang dagangan. Klik new 1600, account name-nya store supplies atau perlengkapan toko. Lanjut 1700, account name-nya prepaid insurance atau asuransi bayar muka. Klik new lagi 1800 dengan prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Klik new 1900, yakni prepaid tax. Prepaid tax atau uang muka PPh PS 25. Klik new lagi 1910 sebagai PPN income atau PPN masukan. Oke, sudah semua. Nah, sudah PPN income. Lanjut ke fixed asset. Kita masuk ke new fixed asset. Oke, dengan nomor akun 2100, yakni equipment at cost atau peralatan. Klik new lagi 2110 sebagai equipment accumulate atau akumulasi penyusutan peralatan. Klik OK. Lalu kita ke sebelumnya kita bikin fixed assetnya. Fixed asset 12000, fixed asset di header. Oke, nah ini di down, kita down kan biar dia terauto. Terus kita ke current liabilities, nomor akun 2, liability, lalu ke nomor akun 21100 sebagai account payable. Lanjut ke ini ini kita bikin baru, yaitu current liabilities. Oke, kita header. Oke, lalu ke 21100 sebagai account payable. Lanjut new 1200 sebagai expense payable atau hutang biaya. Lanjut new 1300 sebagai income tax payable. Lanjut
21.400 sebagai PPN payable atau hutang PPN. Lanjut 1.500 atau PPN outcome, yakni PPN keluaran. Selesai, kita bikin yang long term liabilities. Klik new 22.000 long term liabilities. Oke, di header, oke. Kita new 200 bank Mickey Loan atau utang jangka panjang. Klik OK. Di sini current kita ganti jadi current liability. Ini juga semuanya kita ganti current liability. Lalu ini juga kita ganti ke long term liability. Oke. Lanjut ke bagian equity, yakni nomor akun 3, kita klik new 11100 tab sebagai capital stock atau modal saham. New 1.200 sebagai dividen. New lagi 1.300 sebagai income summary. Income summary atau ikhtisar laba rugi. Klik new lagi 1.400 yakni sebagai retain earning atau laba ditahan. Klik OK. Lanjut ke akun nomor 4, revenues, yaitu bagian income. Klik new 41100. Account name-nya sebagai sales atau penjualan barang dagangan. Lanjut ke 1.200 sebagai sales return. Oke. Terus cost yang kelima, cost of goods sold. Oke, kita bikin 100 sebagai cost of goods sold. Klik new 1.200 sebagai freight paid. Klik OK. Lanjut ke akun nomor 6, expense. Klik new 6.000 sebagai advertising expenses. Advertising expenses. Lanjut, itu beban iklan. Klik new 1.100 sebagai telepon and electricity
kliknya lagi 1.200 sebagai store supplies expense, yaitu atau beban perlengkapan toko. Lanjut 1.300 sebagai bad debts expense atau beban kerugian penghapusan. Lanjut 1.400 sebagai depreciation expense atau beban depresiasi aktiva tetap. Lanjut 6.500 sebagai insurance expense atau beban asuransi. Lanjut 1.600 yaitu sebagai rent expense. Oke, lanjut 1.700 sebagai wages and salaries. Lanjut 1.800 sebagai other operating expense atau beban-beban operasi lainnya. Klik OK. Kita lihat oke, selesai. Kita ke other income. Other income di sini 8.110 sebagai interest revenue atau pendapatan. Lalu klik OK. Kita ke bagian other expense. Nomor akun 9, klik new 91100 sebagai interest expense. Lanjut 1.200 sebagai bank service charge. Lanjut ke 9.300 sebagai income tax expense. Oke, selesai. Sudah semuanya. Lalu kita masuk ke bagian neraca. Kita pilih setup, balance, account opening balance. Masuk ke sini, cash in banknya 98.320.000. Lanjut petty cash-nya sebesar 10 juta. Lalu account receivable-nya 795 300 juta. Lalu allowance for the full debt-nya 11.800.000. Ini karena dia debit, tetapi di sini bagian kredit, jadi kita jadikan minus
11.800.800. Oke, jadi minus. Lalu merchandise-nya sebesar 660 juta rupiah. Lalu store supplies-nya sebesar 9.800.000. Prepaid insurance-nya sebesar 15.300.000. Oke, lanjut ke prepaid rent-nya 21.300.000. Prepaid tax-nya 15 juta. Oke. PPN income dan equipment at cost. Prepaid PPN tidak ada. Oke. Lanjut ke equipment at cost. Prepaid PPN-nya belum ada, 1920. Kita ke list akun aset, klik new 1920 sebagai prepaid PPN. Klik OK. Oke, kita close. Sini sudah muncul prepaid PPN. Equipment at cost-nya sebesar 63 juta. 3.300.000. Lalu equipment account-nya sebesar 16.500.000 di kredit, berarti dia harus dikurangkan dengan cara dalam kurung 16.500.000. Oke, lanjut ke bagian liability. Nomor akun 2, yaitu account payable-nya sebesar 530. Account payable 21100 sebesar 535.700. Karena saldo normalnya memang ada di kredit, jadinya tidak dikurangi. Lanjut ke expense payable sebesar 8.865.000. Lanjut ke income tax payable-nya kosong. PPN payable-nya sebesar 3.500.000. Lalu PPN outcome-nya sebesar dikosongkan. Lanjut ke dividend payable. Dividend payable 21.600. Belum ada, kita list dulu account new 21.600 sebagai account. Sudah ada. Ini kita tambahkan account payable di sini 21.600 sebagai account dividend payable. Oke. Klik OK. Nanti muncul, close. Oke, sudah muncul dividend payable-nya sebesar 2.500.000. Lanjut bank Nickelodeon
atau Bank Megaloan ini 490 juta. Oke, sudah ke capital stock. Capital stocknya kita ganti menjadi 420 250. Lanjut ke dividennya sebesar 25.400.000. Terus ke salesnya sebesar 753.800. Lanjut ke sales retur, dikosongi cost of goods sold sebesar 387. Cost of goods sold-nya sebesar 387 230. Lanjut ke free paid-nya sebesar 8.800.000. Oke, lanjut ke advertising expense-nya, yaitu sebesar 4.200.000. Lalu telepon electricity-nya 8.700.000. Lanjut ke store supplies expense-nya 4.750.000. Lalu bad debt expenses-nya 15.100.000. Lanjut depreciation expenses-nya 16.500.000. Terus insurance expense-nya 14.300.000. Lanjut rent expenses-nya 2.023.300.000. Wages and salaries-nya sebesar 36.300.000. Other operating-nya sebesar 9.300.000. Lanjut ke bagian income, yakni sebesar 6.985.000. Other expenses-nya sebesar interest revenue. Oke. Interest expenses-nya 1.100.000. Bank service charge-nya 6.600.000. Oke, masih ada di sini belum balance, jadi kita cari kesalahannya sebesar 50.800.000. Oke, di sini sales, artinya di sini dividen. Oke, sudah balance. Ini tadi dikurangi karena dia berada di bagian debit, tetapi saldo normalnya yang nomor akun 3 berada, yakni equity, berada di kredit. Oke, sudah balance.
ditandai dengan di sini nominalnya 0. Klik OK. Lanjut ke bagian data customer, supplier, dan inventory. Nah, lalu sebelum kita lanjutkan ke bagian data customer, supplier, dan inventory, kita setting dulu di list, langsung ke text code. Nah, di sini klik new itu kita masukkan PPN, text code-nya masukkan PPN, pajak pertambahan nilai sebagai deskripsinya, good and service tax, rate-nya 11%. Di sini kita pilih PPN outcome, dan di sini PPN income. Terus lanjut ke bagian ini, close dulu. Kita ke bagian link akun. Di sini link akunnya bagian akun and banking. Di sini kita masukkan undeposit fund, use akun. Sebelumnya kita ke ini kita masukkan ke PT cash in bank, use akun, yes. Dan di sini kita masukkan ke undeposit fund, yes. Klik OK. Lanjut ke setup link akun, bagian sales akun. Lalu di sini ini sudah benar, klik OK. Kita ke link akun yang per case. Di sini cash in bank, use akun. Ini di sini I pay free. Kita pilih yang prepaid. Lalu klik OK. Selesai. Terus sesuai data customer kita masukkan. Lanjut ke data customer, kita pilih card file, card list. Terus di sini data customer, klik new. Customer name-nya yang pertama Rama Elektronik. Terus di tab card ID-nya C001. Lalu addressnya Jalan Mawar nomor 45 Pemalang. Jalan Mawar nomor 45 Pemalang. City-nya tidak usah ditulis, nomor teleponnya. Oke. Terus ke selling detailnya. Di sini kita pilih item. Lalu di sini kita pilih sales. Di sini pilih PPN. Use tax. Di sini kita pilih yang NT. Lalu di sini kita tulis 30. Selesai. Klik OK. Terus ke customer yang kedua. Klik new. Fauzi Elektronik. Dengan card ID-nya C002. Addressnya yaitu Jalan Melati nomor 78 Pemalang. Fontnya sekian, tinggal di copy. Oke, selling detailsnya item. Di sini kita pilih sales. Sini PPN.
di sini NT, dicentang use customer tax code. Lalu di sini kita pilih in given of days 30. Klik OK. Ini tadi kita belum jadikan, klik ini belum, dan in a given of days. Oke, lanjut ke bagian anggun elektronik. Dengan card ID C003, addressnya Jalan Tulip nomor 42 Pemalang, nomor teleponnya sekian. Lalu selling detailsnya kita pilih seperti tadi, item, income akunnya sales. Di sini kita pilih PPN. Lalu good yang di sini kita ganti menjadi NT. Centang in a given of days 30. Oke. Yang customer terakhir, klik new, Miki Elektronik. Card ID-nya C004. Addressnya Jalan Anggrek nomor 37 Pemalang. Dengan fontnya, nomor teleponnya sekian. Selling detailsnya yakni seperti yang tadi, item, income akunnya sales, tax code-nya PPN, free tax code-nya NT. Di sini kita centang in a given of days, balance-nya 30. Oke, selesai. Lalu kita lanjut ke daftar saldo piutang dagang per 30 November 2011. Kita klik setup, lalu pilih balance, customer balance. Nah, di sini sudah ada anggun elektronik. Kita add cell. Di sini kita masukkan sesuai nomor faktur ini ya. Invoice-nya anggun elektronik F11 per 10. Tanggalnya 23 bulan 11 2011. Customer PO-nya kita kosong. Memonya saldo piutang dagang. Include totalnya yaitu sebesar 178.200. 178.200.000. Lalu tax code-nya kita pilih yang NT. Oke. 178.200. Oke, record. Lanjut ke Fauzi Elektronik. Fauzi Elektronik F11 Excel. Di sini F11 25, tanggal 29 bulan 11 2011. Ini sama, saldo piutang dagang totalnya sebesar 316.800.000.
PPN-nya kita cari NT, use text code. Oke, sesuai, klik record, lanjut ke Mickey Elektronik F1114 Excel F1114 tanggal 24, saldo piutang dagang. Terus di sini sebesar 140.800 rupiah. Ya, oke. Di sini NT. Oke. Record. Lalu yang terakhir yaitu Rama Elektronik, is customer, Excel. Di sini invoice-nya F1112. Date-nya tanggal Juni 25. Tanggalnya 25. Saldo piutang dagang sebesar 159.500. Oke, kita cari NT. Record. Selesai. Kita close, kita lihat. Lalu kita ke data supplier. Klik new, suppliernya yaitu PT Bumi Pertiwi. Dengan card ID-nya S001, addressnya Jalan Ahmad Yani nomor 12 Pemalang, fontnya sekian, kita masukkan. Terus ke buying detailsnya, di sini per item. Di sini kita pilih yang cost of goods sold. Lalu di sini PPN. Di sini kita pilih NT. Dicentang, lalu ini in given of days 30. Sudah, klik new lagi. Yang kedua yaitu CV Makmur Jaya dengan card ID S002, addressnya S002, addressnya yaitu Jalan Patimuran, dengan nomor teleponnya sekian. Oke, buying detailsnya di sini seperti tadi, item, expense akunnya, cost of goods sold. Di sini kita pilih PPN, free test code-nya NT, centang, in a given of days 30. Oke, klik new lagi, PT Sentosa. Card ID-nya Jalan Diponegoro S3 S003 dengan alamatnya
Jalan Diponegoro, fontnya oke. Buying detailsnya kita pilih item cost of goods sold, PPN, NT, click use supplier tax code in a given of days, klik OK. Selesai. Lalu kita ke daftar saldo utang dagang per 30 November 2011, yakni ini kita set up balance, supplier balance, add purchase, lalu di sini kita masukkan nama suppliernya PT Bumi Pertiwi yang pertama. Di sini kita masukkan nomor faktur, lalu tanggalnya 23 bulan 11 2011. Lalu di sini memonya saldo utang dagang, totalnya 251.900. Di sini kita pilih NT, not reportable. Oke. Klik record. Oke. Lalu kita ke purchase CV Makmur Jaya, nomor fakturnya F1289, tanggal 20, saldo utang dagang sebesar 214.500. Di sini kita pilih NT, record. Lalu di sini PT Sentosa, add purchase, FK 211. Oke, tanggalnya tanggal 28 bulan 11. Di sini memonya saldo utang dagang sebesar 69.300. Di sini kita pilih NT, use tax code, record. Oke, sudah selesai, kita close. Sudah semuanya, kita close lagi. Nah, terus kita ke data persediaan per 30 November 2011. Di sini kita masuk ke inventory, item list, lalu ke new, item numbernya kita masukkan ini 365 TV dengan nama TV P365. Lalu di sini kita centang semuanya. Yang pertama kita linkkan ke cost of goods sold, use akun. Income-nya kita linkkan ke sales,
use akun, dan asetnya kita linkkan ke merchandise inventory. Oke, use akun. Oke, lalu kita ke buying details. Ini kita masukkan standar costnya sebesar 15 juta. Buying unitnya kita tulis unit. Di sini kita pilih yang PPN. Use tax code. Selling detailsnya yaitu sebesar 360 juta. Oke, di sini juga unit dan di sini PPN. Ya. Klik OK. Oke, terus kita new cell lagi. Bukan new cell. Kita new. Oke, lanjut kita new seperti yang tadi. Item numbernya, kodenya. Terus name-nya yaitu nama itemnya. Lalu ini dicentang semua. Di sini kita pilih cost of goods sold, sales, dan merchandise. Mana merchandise? Nih. Lalu di buyingnya standar costnya 20 juta. Oke, per unit selling detailsnya sebesar 300 juta. Oke, klik OK. Lalu kita memasukkan kuantitinya. Kita close dulu, ke adjust inventory. Tanggalnya kita ganti menjadi 30 bulan 11 tahun 2012. Memonya saldo awal. Item numbernya 365. Ya. Kuantitinya sebesar 24. Unit costnya 15 juta. $360. Akunnya kita masukkan yang merchandise inventory. Use akun. Lalu begitu juga dengan yang kedua yaitu ACP. Lalu di sini kuantitinya sebesar 15 dengan unit costnya 20 juta. Oke. Lalu akunnya yaitu merchandise. Oke, use akun, record. Selesai, di cancel. Oke, lalu kita ke bagian transaksi. Di sini kita pilih yang bagian banking, spend money. Transaksi yang pertama yaitu di sini kita sesuaikan dengan data. Masukkan nomor cek. Cek P12.
masukkan nomor ceknya CP 12.001, tanggalnya yaitu 1 Desember. Nah, 1 Desember 2011, amountnya 4.500.000. Lalu memonya yaitu membayar sisa gaji bulan November. Membayar sisa gaji bulan November. Lalu sini akunnya kita pilih yang expense payable, use akun sekitar 4.500.000. Oke, lalu klik record. Terus di sini kita pilih cancel karena transaksi yang kedua yaitu ada di journal entry, voucher percetakan buletin, yaitu pada modul akun, di akun record journal entry. Di sini tanggalnya tanggal 2 Desember 2011. Memonya membayar brosur untuk iklan. Lalu akunnya kita pilih advertising, beban iklan. Advertising expense sebesar 725.000. Lalu yang kedua yaitu pilih petty cash atau kas kecil, use akun, di kredit, lalu record. Terus transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga yakni kita cancel dulu, kita klik modul sales, lalu receive payment, masukkan nama customer yaitu Rama Elektronik, use customer, lalu tanggal transaksinya yaitu tanggal 3 bulan 12 tahun 2021. Amountnya sebesar 159.500. Payment metodenya cek, use method, lalu memonya payment
penerimaan piutang. Amountnya oke, sudah balance. Lalu klik record. Lanjut transaksi keempat, voucher kas kecil. Kita masuk ke akun, record journal entry, tanggalnya 9 Desember 09/12/2011. Memonya yaitu membeli perlengkapan toko. Akunnya kita pilih store supplies sebesar 600.000. Lalu di sini kita pilih akun kas kecil, di kredit, dan tax code-nya kita pilih NT. Oke, sudah NT. Lalu sudah selesai, lalu kita record, cancel. Terus kita ke transaksi selanjutnya, yaitu PT Sentosa. Klik model purchase, enter purchase, pastikan sales layout adalah itu. Suppliernya kita pilih PT Sentosa. Use supplier, uncheck list. Lalu tanggal kita masukkan tanggal 10 Desember 2011. Terus pada kolom bill kita masukkan jumlah barang yang dibeli, yaitu ada 11 item, 11 sifatnya, back ordernya, item numbernya yaitu 365. Oke, lalu price-nya yaitu 16 juta. Barang yang kedua, itemnya ada 10, item numbernya yaitu yang AC, lalu price-nya yaitu 19 juta. Oke, selesai. Record. Here yaitu nota kredit PT Sentosa. Di sini kita klik yang purchase, enter purchase. Suppliernya kita pilih PT Sentosa. Tanggalnya kita sesuaikan yaitu 11 Desember. Lalu tidak lupa dengan tidak mencentang teks inklusifnya. Lanjut pada kolom bill, masukkan jumlah barang dengan tanda minus, yaitu 1. Receipt-nya auto,
item numbernya yaitu yaitu 365. Oke, price dan totalnya auto. Lanjut ke yang kedua yaitu -2 yang AC. Oke, sudah. Lalu di record. Lanjut dengan mengklik register untuk penyelesaiannya. Lalu di sini tidak perlu diisi. Kita langsung ke bagian return and debit. Lalu pilih apply to purchase. Isi tanggal terjadinya return, yaitu tanggal 11 Desember tanggal 12 tahun 2011. Lalu pada amount applied-nya enter dan record. Selesai. Memasukkan data-data akuntansi PT Gestismart ke dalam aplikasi MyApp Accounting. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Sampai ketemu nanti. Dadah.